Salam, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Hamasiah. Renungan singkat kali ini diberi judul Zakheus dan imannya yang kuat. Terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu Saudara kekasih, di sana dikatakan bahwa Zakheus, seorang kepala pemungut cukai yang kaya, yang terkenal dengan narasinya itu bahwa tubuhnya pendek ya, di bawah ukuran normal. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa orang-orang yang mengikut Yesua ketika Yesua berjalan dari ada di Yeriko menuju Yerusalem, ya, Yesua menemukan Zakheus, seorang tadi dikatakan yang kaya itu, seorang pejabat, ingin bertemu dengan dia, ingin tahu tentang siapa Yesua itu. Nah, para yang mengikuti Yesua itu mereka mencibir karena Yesua berinteraksi dengan seorang yang menurut mereka, nah ini diduga adalah orang-orang Farisi, ya, yang melabel bahwa Zakheus itu seorang berdosa, seorang yang mendapat kekayaan dari cara yang tidak benar, yang tidak halal gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Zakheus itu memeras, kira-kira seperti itu ya. Dan juga dikatakan bahwa Zakheus itu mengambil lebih daripada apa yang ditugaskan, dan juga bekerja untuk kaum penjajah Romawi. Seperti itu dikatakan mereka. Tetapi kemudian dibuktikan Bapak, Ibu, Saudaraku, bahwa Zakheus ini adalah seorang yang beriman kuat, ya, seorang yang percaya. Apa buktinya? Di dalam ayat 8 dari bacaan kitab Lukas pasalnya yang ke-19 dikatakan seperti ini, ya. Lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku memberikannya kepada orang miskin. Dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Nah, dari ayat ini itu membuktikan bahwa Zakheus adalah seorang beriman. Setengah dari kekayaannya, hartanya diberikan untuk orang miskin. Dan dia menantang di hadapan Yesua bahwa apabila dari kekayaannya diperoleh dari cara yang tidak benar, Zakheus berani mengembalikannya 4 kali lipat. 4 kali lipat. Nah, mari kita berpikiran positif tentang Zakheus. Kalau tadi di satu sisi Zakheus dikatakan orang yang kotor gitu ya, orang yang berdosa. Tetapi saya mengajak kita Bapak Ibu berpikiran positif, dari mana sih kekayaan daripada Zakheus ini? Ada 4 hal yang menjadi sumber kekayaannya. Ya, yang pertama, Zakheus mungkin hemat di dalam kehidupannya sehingga dia bisa menabung. Ya, kita ketahui Bapak Ibu bahwa orang yang hemat itu memang pada ujungnya bisa menyimpan banyak bekal gitu ya, yang menjadi tabungan gitu. Uang yang dihemat itu menjadi tabungan buat dia, sehingga kalau kemudian dia menjadi kaya itu hal yang lumrah. Itu yang pertama. Yang kedua, Zakheus mungkin
memperoleh gaji yang besar, dari yang menugaskannya, itu penjajah Romawi. Yang ketiga, Zakheus karena berhasil di dalam tugas yang dibebankan kepadanya, tidak mustahil tuh dia mendapat yang namanya upah pungut, ya istilah sekarang, atau katakanlah bonus apabila mencapai target. Ya, jadi bukan hal yang mustahil kalau dia karena prestasinya mendapat bonus atau penghasilan lebih daripada sekadar gajinya. Ya. Yang keempat, yang terakhir, Zakheus mungkin punya usaha lain, punya bisnis yang lain, ya, bukan hal yang mustahil, ya, dia memperoleh pendapatan tambahan dari usaha yang lain, sah-sah aja toh. Jadi 4 hal itulah pikiran positif yang saya maksud, berbeda dengan pikiran dari orang-orang sekitar Yesus yang mengiringnya, yang saya katakan tadi, orang-orang Farisi yang suka menuding orang, mempersalahkan orang, seolah-olah kebenaran adalah milik mereka sendiri, kebenaran mereka yang menentukan, begitu. Dalam konteks ini terhadap Zakheus. Nah, dari pikiran yang positif tentang dari mana sumber kekayaan Zakheus, ya, kita juga mendapat pelajaran dari sini. Ya, dia berani menantang. Kenapa kok pada ayat 8 dia berani menantang? Saya kembalikan 4 kali lipat. Nah, tadi ada 4 pikiran positif. Jadi 4 kali lipat dari sekiranya bisa dibuktikan bahwa dia mengambil secara tidak sah atas kekayaannya yang ada. Nah, itu menunjukkan bahwa Zakheus itu sadar bahwa dia juga dimusuhi karena hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dibuktikan oleh penuduhnya. Tidak bisa dibuktikan. Hanya karena mereka punya semacam hak untuk menuding orang, sehingga keluarlah kata-kata seperti itu, bahwa Tuhan Yesus itu berinteraksi dan bahkan hendak bermalam makan bersama dengan Zakheus, seorang berdosa itu. Nah, Yesus mengatakan bahwa anak ini juga, dia juga, bahwa Zakheus juga seorang anak Abraham. Karena apa? Yaitu tadi ayat 8. Dia tidak lupa untuk menyumbang terhadap orang-orang miskin separuh dari apa yang dimilikinya. Dan dia juga berani menunjukkan di hadapan Yesus, seandainya ada yang lebih, dia ambil dari sekadar haknya. Kenapa dia berani? Karena imannya. Zakheus tahu bahwa Yesus itu tahu segalanya, sehingga dia mengatakan seperti itu untuk mencoba meyakinkan. Padahal sebenarnya tidak perlu, karena bagaimanapun Tuhan Yesus tahu bahwa Zakheus ini seorang yang jujur, seorang yang benar, sehingga Yesus datang berkenan dan mau untuk tinggal di rumah Zakheus dan makan bersama. Ya, meskipun dikatakan kemudian bahwa Yesus datang untuk orang-orang yang sakit, orang-orang berdosa, maksudnya itu untuk menegaskan bahwa kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya. Nah, mari kita teladani sikap dari seorang Zakheus yang berani di hadapan Tuhan, berani menyatakan imannya, berani menyatakan bahwa siap melakukan perintah, melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan apa yang diucapkannya dan bertanggung jawab untuk itu. Demikianlah renungan singkat kali ini Bapak Ibu Saudaraku. Papa Yahweh Besem Yiswa Masya Weroa Kades memberkati kita. Amin.